Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Kisah Islami insya Allah akan selalu menyajikan kisah-kisah Islami yang berasal dari sumber terpercaya dari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Semoga cerita yang kami sajikan bisa menambah ilmu pengetahuan serta wawasan keislaman sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar mendapat notifikasi kisah Islami terbaru dari kami. Jika Anda suka silahkan klik suka dan bagikan kepada keluarga, sahabat dan teman-teman Anda. Semoga menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah di masa Imam Abu Hanifah, ada seorang anak yang masih kecil sekitar umur 7 tahun, dan seorang ulama yang memiliki ilmu luas dan tiada bandingannya yang bernama Dahriyah. Seluruh ulama pada waktu itu tidak ada yang mampu menandinginya di saat berdebat terutama dalam bab tauhid. Maka muncullah sifat kesombongannya, bahkan akhirnya ia berani mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Sayangnya belum ada ulama yang mampu mengalahkan dia dalam berdebat, sampai tiba pada suatu pagi ketika para ulama dikumpulkan di suatu majelis milik Syekh Himad guru Imam Abu Hanifah yang pada hari itu Abu Hanifah kecil hadir juga di majelis tersebut. Maka Dahriyah naik ke mimbar lalu berkata dengan sombong dan congkaknya, "Siapakah di antara kalian hai para ulama yang akan sanggup menjawab pertanyaanku?" Sejenak suasana hening, para ulama semua diam. Namun tiba-tiba berdirilah Abu Hanifah dan berkata, "Abu Hanifah." Dahriyah bertanya, "Siapa kamu, hai anak ingusan, berani kamu bicara denganku? Tidakkah kamu tahu, bahwa banyak yang berumur tua bersorban besar para pejabat dan para pemilik jubah kebesaran, mereka semua kalah dan diam dari pertanyaanku, kamu masih ingusan dan kecil berani menantangku." Lalu Abu Hanifah menjawab, "Allah tidak menyimpan kemuliaan dan keagungan kepada pemilik sorban yang besar, para pejabat dan para pembesar, tetapi kemuliaan hanya diberikan kepada ulama." Dahriyah bertanya kembali, "Apakah kamu akan menjawab pertanyaanku?" "Ya, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan taufik Allah," jawab Abu Hanifah. Dahriyah bertanya, "Apakah Allah itu ada?" "Ya, ada," jawab Abu Hanifah. Dahriyah bertanya kembali, "Di mana dia?" Abu Hanifah menjawab, "Dia tiada tempat bagi dia." "Bagaimana bisa disebut ada, bila dia tak punya tempat?" tanya Dahriyah. Lalu dijawab lagi oleh Abu Hanifah, "Dalilnya ada di badan kamu, yaitu ruh." "Saya tanya, kalau kamu yakin ruh itu ada, maka di mana tempatnya? Di kepalamu, di perutmu atau di kakimu?" tanya Abu Hanifah. Kemudian Dahriyah diam 1000 bahasa dengan muka malu. Abu Hanifah minta air susu pada gurunya, yaitu Syekh Himad lalu bertanya kepada Dahriyah, "Apakah kamu yakin di dalam susu ini ada manis?" Dahriyah menjawab, "Ya, saya yakin di susu itu ada manis." Abu Hanifah bertanya, "Kalau kamu yakin ada manisnya, saya tanya apakah manisnya ada di bawah, atau di tengah, atau di atas?" Lagi-lagi Dahriyah diam dengan rasa malu. Abu Hanifah menjelaskan, "Seperti ruh atau manis yang tidak memiliki tempat, maka seperti itu pula tidak akan ditemukan bagi Allah tempat di alam ini baik di ars atau dunia ini." Dahriyah bertanya lagi, "Sebelum Allah itu apa, dan setelah Allah itu apa?" Abu Hanifah menjawab, "Tidak ada apa-apa sebelum Allah, dan sesudahnya tidak ada apa-apa." Dahriyah bertanya lagi, "Bagaimana bisa dijelaskan bila sebelum dan sesudahnya tak ada apa-apa?" Abu Hanifah menjawab, "Dalilnya ada di jari tangan kamu. Apakah sebelum jempol, dan apakah setelah kelingking? Dan apakah kamu bisa menerangkan, jempol duluan atau kelingking duluan? Demikianlah sifat Allah. Ada sebelum semuanya ada dan tetap ada bila semua tiada. Itulah makna kalimat ada bagi hak Allah."
Lagi-lagi Dahriyah dipermalukan oleh Abu Hanifah. Dahriyah berkata, "Satu lagi pertanyaanku untukmu Abu Hamis. Apa perbuatan Allah sekarang?" Abu Hanifah menjawab, "Anda telah membalikkan fakta, seharusnya yang bertanya itu di bawah mimbar dan yang ditanya di atas mimbar." Akhirnya Dahriyah turun dari mimbar dan Abu Hanifah naik ke atas mimbar. Dahriyah mengulang pertanyaannya dari bawah mimbar. "Apa perbuatan Allah sekarang?" Abu Hanifah menjawab, "Perbuatan Allah sekarang adalah menjatuhkan orang yang tersesat seperti kamu ke bawah jurang neraka dan menaikkan yang benar seperti aku ke atas mimbar keagungan." Maha suci Allah yang telah menyelamatkan keyakinan Islam melalui seorang anak kecil. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat ujub, tinggi hati, angkuh, meremehkan dan merendahkan orang lain, berburuk sangka, takabur, zalim, sombong dan dari sifat-sifat buruk lainnya. Kisah ini dikutip dari kitab Fathul Majid karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Syafi'i. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di kisah Islami berikutnya dan semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.